Aku Pintar nih apa nih, Pep? Jadi Aku Pintar ini adalah aplikasi online tentunya Mas Margi ya. Oke. Jadi kita bantu anak-anak untuk mengenali potensi dirinya Mas Margi. Aku tuh karakterku seperti ini, itu Oke. cocoknya kedepannya seperti apa sih? Kelebihanku apa? Jadi kita petakan itu Mas Margi. Oke. Setelah tahu pemetaannya apa, kita cari tahu kamu cocoknya itu jurusan apa. Oh, ini untuk tes minat bakat juga ya? Betul, salah Oke. satunya itu. Tapi ada belajar online-nya juga? Ada Mas Margi, banyak. Oke, dan ini gratis atau berbayar? Gratis, mulai latihan Free ya? soal, belajar, video, free. Oke, baik. Nah, Pep, ini sudah memasuki pekan ketiga ya, kalau nggak Iya, salah ya? iya. Pekan Pekan ketiga ketiga. belajar di rumah. Belajar Nah, di rumah. sebelum kita belajar efektivitas belajar online, sebenarnya metode apa sih yang pas untuk para anak didik ya, para siswa, apalagi bisa dikatakan ini sesuatu yang baru dan kita agak-agak gagap juga ini, tiba-tiba harus belajar di rumah gitu. Oke Mas Margi, jadi kalau belajar online sendiri sih, kalau dari sisi institusi, yaitu sekolah maupun kampus bagi mahasiswa itu sudah ada metodenya Mas Margi. Biasanya tetap seperti jadwal biasanya, pertemuan jam 8, jam 9, jam 9, pakai beberapa tools seperti mungkin Zoom, mungkin yang paling terkenal sekarang, Google Hangout, dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi yang lain tentunya itu kan yang langsung terpantau dari sisi guru. Nah, bagaimana nih sisi anaknya? Tentunya kan sisi anak juga perlu belajar mandiri nih. Nah, di sisi kita ada nih Mas, memperkenalkan teknik baru. Ini dikembangkannya dari Italia nih. Namanya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro. Oke. Atau terkenal namanya teknik interval Mas Margi. Oke. Jadi si anak itu harus sudah menentukan, oke hari ini aku mau mempelajari apa sih? Tema apa nih yang menarik buat aku? Oke. Lalu di set pakai alarm atau pakai timer atau jam beker atau apapun, pakai HP juga bisa. Paling nggak di 25 menit. Setelah 25 menit untuk dia belajar selesai, alarm berbunyi, cukup dia harus hentikan itu dan dia harus berhenti dulu kurang lebih sampai 5 menit. Oh, Nah, ada breaknya. Ada breaknya. Oke. Nah, itu baru dihitung satu interval, Mas Margi. Nah, si anak tergantung dia mau mengulangi sampai berapa kali interval, karena belajar sendiri itu jujur boring Mas Margi. Iya. Iya, iya. Distraksinya kan banyak banget. Ada notifikasi di Instagram, ajakan teman-teman buat mabar kan, nonton film. Iya. Nah, oleh karena itu ini bantu banget sih, waktunya nggak terlalu lama, tapi ngasih anak buat ada waktu istirahatnya juga gitu. Oke, jadi 25 menit belajar. Belajar, Habis itu break break, 10 sampai 15 menit. Habis itu lanjut lagi lanjut lagi dengan interval yang sama. dengan interval yang sama. Tapi dengan catatan di interval waktu yang 25 menit tadi, maksudnya jangan Fokus. fokus cuma belajar doang. Nggak Oke. boleh ngapa-ngapain. Kemudian interval selanjutnya harus tema atau pelajaran yang sama atau bagaimana? Dia bisa menentukan beberapa target Mas Margi. Oke. Tapi paling tidak minimal satu target tema tertentu aja gitu. Oh. Diulang minimal 3 sampai 4 kali interval. Oke. Teknik apa tadi, Web? Pomodoro. Ini, Pomodoro. Iya, dari luar negeri Mas Margi. Pomodoro ya. Oke, baik. Nah, tapi kan kalau yang praktek yang terjadi saat ini pelajaran ataupun temanya sudah ditentukan oleh guru. Nah, itu ini bagaimana? jadi ada dua sisi tadi Mas Margi yang aku jelasin. Jadi pertama yang memang yang sudah ditentukan dari sisi institusi, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen, sama yang belajar mandirinya. Kalau yang memang yang sudah ditentukan sama Bapak Ibu dosen itu biasanya ya sesuai pakai toolsnya tadi yang aku sebutin tadi. Nah, di situ sih biasanya yang kita selalu saranin pada user-user kita, jangan sampai waktu belajar itu disambi dengan hal-hal yang lain. Apalagi nge-cheat, dalam artian itu bisa diakalin Mas Margi. Jadi videonya diganti video anak yang lain, dalam artian dirinya lagi mungkin tidur-tiduran atau apa, tapi seakan-akan dirinya ada di situ. Nah, jadi jangan sampai buat nge-cheat kayak gitu, karena kembali lagi ini untuk dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara belajar di rumah ini kan ini ada 3 aspek ya. Artinya ada siswa, ada guru, Orang dan juga tua. orang tua. Betul Nah, banget. ini kan bagaimana mensinkronkan. Ini kita belum bicara faktor teknis ya. Iya. Ini baru kita bicara aspek pendidikan. Ini kan artinya ada aspek pelajaran, ada aspek pendidikan ya. Ada pengajaran dan pendidikan juga. Nah, selama ini bagaimana Febri melihat yang berlangsung sudah cukup efektif atau memang masih ada hambatan-hambatan yang perlu dicari solusinya ini, karena kan masih akan berlangsung cukup lama juga ini. Jadi kalau boleh dibilang Mas Margi, seperti statement saya di awal bahwa memang belum pernah dipersiapkan bahwasanya semua harus secara daring, apalagi buat belajar. Nah,
mungkin ada evaluasi, dan ini evaluasi yang sudah proven kita terapkan di beberapa sekolah swasta juga, Mas Margi. Oke. Jadi biasanya ini dari sisi sekolah itu sudah ada jadwalnya nih, Mas Margi, buat minggu depan. Jadi si sekolah biasanya hari Sabtu ngirim minggu depan itu matematika tugasnya apa aja, PR-nya apa aja, plus sampai pelajaran yang lainnya, dan itu dikirim jadwalnya itu ke orang tua. Oh, jadi seminggu sebelumnya ya? Seminggu sebelumnya, sehingga orang tua bisa ngecek prepare. Ya, oke. Baik, kemudian Pep, untuk siswa SD ke bawah ya, termasuk TK. Iya, betul. Nah, mereka kan seharusnya lebih banyak mainnya juga. Betul. Mungkin kalau SMP, SMA, mungkin mereka bisa lebih fokus. Tapi kalau untuk anak SD kan situasinya berbeda begitu kan. Iya. Mereka tidak lagi ketemu teman-temannya, bermainnya juga agak beda gitu. Sementara tugasnya, ini sih pengalaman anak saya aja nih, masih kelas 5 SD. Tapi jadi padat juga nih meskipun di rumah. Ini gimana Pep mensiasatinya? Jadi kita kemarin sharing-sharing dengan beberapa penggiat parenting nih, Mas Margi. Jadi ada baiknya pembelajaran dan bermain kan untuk anak-anak ini melibatkan orang tua. Jadi ada beberapa kemarin yang akhirnya diterapkan di beberapa sekolah yang swasta. Itu jadi pembelajarannya sama orang tua. Contohnya beberapa anak yang playgroup atau apa menggambar dan bermain sesuatu semisal, tapi sama orang tuanya. Atau semisal untuk praktek, semisal praktek ibadah atau praktek apa, itu bareng sama orang tuanya dan direkam videonya. Lalu videonya dikirim ke gurunya, plus diupload di sosial media orang tuanya. Jadi di situ satu pertama masih dapat juga sih untuk nilai bermainnya, walaupun nggak ada teman-teman yang lain, cuma keluarga aja, mungkin adik kakak sama orang tua. Dan kedua ada bondingnya nih Mas Margi, ketambahan bonding sama orang tua kayak gitu. Ya, oke. Tapi masalahnya mama nggak sesuai realita gitu. Nah itu apalagi yang punya anak lebih dari satu. Iya, betul. Atau mungkin dia harus bekerja dari rumah. Betul ya. Jadi ayahnya tetap di depan laptop, nah ibunya ngurus adenya yang sekolah, yang kakaknya. Tapi kayak ada film apa misalkan kartun, itu kan jadi ke distract juga. Nah kayak gimana tuh? Apa kemarin diskusi sama pakar parenting itu ya? Jadi memang mau nggak mau untuk anak yang usia dini ya Mas ya. Iya. Jadi memang harus ada kerelaan waktu dari sisi orang tua. Mungkin kerjaannya rada di samping ya, kita rada susah sih sebenarnya untuk anak-anak usia dini. Iya. Kalau cukup ketahui kalau misal ada SMP ke atas, apalagi sampai mahasiswa itu udah cukup mapan banget. Yang penting tugasnya apa udah jelas. Kalau yang anak-anak ini mungkin kemarin sebatas sampai di situ sih diskusinya, karena mau nggak mau yang menghandle ini masih orang tua. Iya. Tapi kemarin cerita juga Bung sama Mas Febri. Jadi itu baru satu mata pelajaran kan. Nah, yang lebih enak tuh sekolah juga ada apa ya? Seperti penjelasan terkait nilai. Nah, ini kan orang tua juga takut dong kalau misalkan telat atau misalkan sebenarnya ini jam. Jadi jam 3 tuh harus ngumpulin tugas. LKS diisi. Betul. Ditambah sekarang harus pakai Google Classroom itu ada. Nah, jadi orang tuh khawatir nilainya nanti turun atau seperti apa. Jadi nggak ada mekanisme nilai yang dijelaskan kepada orang tua. Itu Mas Febri, gimana? Jadi sejauh ini kalau yang saya tahu dari sisi pemerintah sih Mas, masih banyak yang digodok. Bahkan ini salah satunya bentuk implementasi yang terbaru hari ini nih, pengumuman SNMPTN bagi anak yang masuk perguruan tinggi. Tahap selanjutnya bagi yang tidak lolos SNMPTN itu tes tulis, namanya UTBK dan SBMPTN. Nah, di situ pada tahun sebelumnya ada beberapa, jadi saat ini yang diujikan itu namanya PTS saja Mas. Jadi TPS, tes. Kalau PTS swasta kan? salah. Tes untuk potensial skolastik. Jadi hanya pelajaran yang dasar kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar. Jadi kayak UN berarti ya? UN kan dasar, matematika, IPA, seperti itu ya? Jadi maksudnya dulu kan ada sendiri Mas. IPA itu Saintek sendiri, IPS Soshum sendiri. Nah, itu nggak ada. Jadi hanya yang dasar aja. Jadi dari sisi pemerintah pun saat ini juga masih mencoba mempelajari bagaimana sih cara penilaian yang, karena ya walaupun bisa daring ya masih belajar dari rumah, cuma kan dari intensitas dan itu belajar juga bakalan ini. Itu kan yang SMA berarti ya. Nah, mensiasati itu Aku Pintar ikutan mendukung lah anak-anak. Jadi kan karena kan ada TPS itu kan. Ada nggak fitur-fitur yang memang mendukung teman-teman SMA yang kurang beruntung di SNMPTN? Baik, jadi kita ada cukup banyak fitur untuk menunjang itu. Pertama ada Belajar Pintar Mas. Di Belajar Pintar ini
kita ngasih pembelajaran full paket dan semuanya gratis. Lalu ada juga tes pintar itu kayak macam tryout gitu mas, simulasi. Modul gitu ya? Modul. Ya. Jadi anak kerjain terus nanti ada pembahasannya. Dan itu for free. Iya. Termasuk kita ada video pembelajaran. Biasanya kita tayang malam sih karena jam-jam anak-anak mulai nyantai, mungkin jam 6, jam 7 kayak gitu. Itu juga gratis juga. Kalau video pembelajaran itu satu arah atau teman-teman kayak conference gitu, gimana kalau yang video pembelajaran? Jadi di aplikasi kita hampir mirip kayak di Instagram Live yang mungkin lagi ditayang sekarang. Jadi ada dua arah mas, anak bisa saling tanya jawab di situ ya. Iya, jadi misalkan malam teman-teman dari SMA atau SMP betul bisa join. Betul. Kalau misalkan ada yang memang mau ditanyakan soal pelajaran atau besoknya mau try out itu bisa ya. Betul, bisa. Oke. Tapi harus download dulu ya. Download dulu. Tapi gratis kok mas, tenang aja. Oke, nggak berbayar ya. Downloadnya di mana mas? Bisa di handphone lah. Masa di TV. Takutnya nanti di webnya di film kan. Play Store, App Store ada ya? Di Play Store aja, di App Store ada juga. Oke, dan gratis ya. Gratis. Oke, baik. Pep, ini kembali ke soal efektivitas belajar online. Baik, Mas. Tadi hal-hal yang sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana aktivitas pendidikan di rumah, begitu kan. Nah, tapi ada faktor juga yang sebenarnya perlu kita kita perlu perhatikan, yakni aspek psikisnya gimana untuk anak-anak yang biasa belajar di sekolah, kemudian harus di rumah, nggak ketemu teman. Kemudian yang jadi gurunya orang tuanya nih, yang mungkin secara skill nggak semua punya kemampuan untuk menjadi pendidik gitu kan. Biasanya kalau dari segi psikis tuh anak-anak kalau sekolah jadi kayak kepaksa. Nah kan kalau orang tua jadi biarin mainin lah, males kan karena ada atau mungkin minggu pertama dia seneng, wah nggak sekolah, tapi minggu kedua bosan tahu aslinya gitu kan. Iya kan. Oke, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Baik, untuk Anda pendengar Trijaya silakan, yang mau tanya boleh, yang mau konsul juga boleh, atau mau sharing juga boleh. Kita masih bahas soal efektivitas belajar online di Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif di tengah wabah corona. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng praktisi education teknologi yang juga CEO Aku Pintar, Lutfianto Bebi Handoko. Silakan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3Jaya. Febri nyinggung ada pakai Zoom, ada Google Classroom, itu kan yang di perkotaan. Bagaimana untuk siswa yang tinggal di pedesaan, di pulau-pulau terluar atau di daerah yang internetnya nggak maksimal? Kumaha itu, Pep? Sepakat. Nah, mungkin tadi yang kita bahas dari awal itu sebagian besar yang kita kelihatannya di kota-kota besar, kayak DKI, Surabaya mungkin, Pulau Jawa lah ya misalnya. Kemarin saya sempat kontak, jadi orang tua saya guru Mas Margi. Guru SMP, ibu saya guru SMP. Di namanya Magetan. Oh, Magetan Jawa Timur ya. Pinggirnya Jawa Timur. Oke. Jadi saya tanya gimana sih belajarnya anak-anak. Jadi kalau di daerah itu padahal sekolah ibu saya masih paling nggak ya 5 besar di kabupaten lah. Itu pakai WhatsApp group Mas Margi. Jadi ngasih tugasnya pakai WhatsApp. Nanti dikumpulin via bisa pakai email atau bahkan di beberapa tugas tertentu masih ada ngumpulinnya pakai fisik. Jadi ngumpulin di istilahnya apa ya Mas? Dikirim, di kolektif. Nah, nanti satu orang yang ngirim ke sekolah atau ke wali kelas. Oh gitu. Oh dikerjakan seperti biasa, dikumpulin kemudian diantar ke wali kelas atau ke sekolah ya. Tapi jika bisa pakai WhatsApp, nah itu bisa dikumpulin via WhatsApp. Oke, tapi pemberian tugasnya melalui WhatsApp grup orang tua. Ini siswa aja. Jadi orang tua malah kalau di daerah lagi malah masih kurang untuk pelibatan orang tua. Oh grup WA-nya yang siswa aja. Siswa aja. Kelasnya aja, misal kelas 10 berapa atau 9 apa. Iya, WA grup kelas. Oke. Tapi rata-rata kalau di daerah gitu untuk persoalan komunikasi melalui WA grup sih belum terlalu menjadi persoalan ya. Artinya kan mungkin kita nggak tahu juga, mungkin ada juga siswa yang kuotanya terbatas. Nah, itu juga jangan kuota, mungkin ada siswa yang punya handphone. Ada juga. Iya, betul Mas. Atau dia terpaksa pakai handphone orang tuanya misalnya. Iya. Oke, ini menjadi persoalan juga. Oke, baik. Pep, kembali ke tadi Pep, soal dampak psikis tadi itu. Situasinya bagaimana? Kita udah pekan ketiga ini. Jadi kalau bicara dari kami dulu ya Mas, yang kita kasih. Jadi di aplikasi kami juga ada namanya fitur untuk konseling Mas Margi. Oke. Jadi memang gimana pun juga kelamaan walaupun
mungkin minggu pertama masih menikmati mungkin. Tapi mungkin minggu selanjutnya, minggu kedua, apalagi sekarang minggu ketiga, bosen juga Mas Margi. Oke. Di sisi lain juga habis ini yang kelas-kelas mungkin ujung-ujung kelas 3 SMP, 3 SMA, mau ke jenjang selanjutnya kan. Itu tingkat stresnya juga mulai naik juga nih. Nah, kita adain juga namanya konseling. Jadi kita menyediakan konsultasi bersama psikolog kita. Jadi ya paling enggak dari sisi psikisnya mereka cukup tertenangkan. Itu kalau yang paling enggak yang kita lakuin. Tapi kalau sesuatu yang mungkin menjadi saran buat para pendengar di luar sana, para orang tua, setidaknya walaupun mungkin tugasnya menumpuk, setidaknya kita perlu tahu namanya timing yang tepat untuk anak-anak istirahat dulu. Kayak tadi di teknik Pomodoro itu tekniknya memang mengharuskan ada interval tertentu untuk istirahat Mas Margi. Jadi sisi anak, apalagi dengan kondisi yang dia di rumah, dalam artian kalau di sekolah kan beda nih, atensinya beda, ada guru di depan pakai seragam, ada teman-temannya. Nah ini cuma di rumah, mungkin cuma di kamar. Kalau nggak terlalu dikontrol seperti itu, nanti jatuhnya boring banget, malah nggak belajar nanti. Oke, nah kira-kira dampak psikis apa yang perlu diantisipasi oleh orang tua untuk siswa misalnya di tengah situasi sekarang ini, biasa belajar di sekolah, di kelas, kemudian sekarang harus di rumah menghadapi orang tua sendiri. Ini kan pasti ada dampak psikis yang mungkin nggak semua anak keluar. Mungkin kalau anak yang ini dia bisa ngomong, oh ini begini, tapi ada juga mungkin anak yang ekspresif. Iya, betul. Ya kan, itu gimana Pep mensiasatinya? Jadi kalau pada umumnya sih yang kita lihat sekarang, cara mensiasatinya sih harusnya memang 3 elemen tadi Mas. Sekolah, siswanya sendiri, dan orang tua itu ada satu forumnya sendiri. Kalau hanya 2 arah aja, siswa sama guru, itu jatuhnya ini Mas Margi, mestinya hanya 1 arah, karena sisi siswa sendiri terkadang tidak terlalu berani untuk ngomong ke gurunya. Kayak gitu. Kadang tapi kalau semisal ada orang tua kan enak nih, oh si siswanya merasa seperti apa bisa dibilangin ke gurunya. Biasanya kalau lebih enak kalau orang tua. Jadi harus ada forum bersama ya. Harusnya antara kayak gitu guru dan orang tua ya. Jadi betul. mungkin ada masukan terkait pola belajar di rumah selama ini, bisa disampaikan ya. Betul. Tapi masalahnya, ini juga nanya nih, siap. bukan tanda data. Ketika orang tua ngobrol sama guru, kadang-kadang guru juga ada tuntutan ini Mas, kurikulum. Nah, karena kan guru juga harus laporan ke kepala dinas atau ke kepala sekolahnya, kurikulumnya harus ada terpenuhi kan. Nah biasanya gurunya juga agak sedikit baper gitu. Orang tua dikasih tugas, anaknya juga numpuk. Nah tapi untuk tadi yang fitur aku pintar yang sama psikologi, curhat. Nah itu rutin setiap hari atau jadwal tertentu? Di jadwal tertentu tentunya sesuai dengan jadi ada banyak psikolog. Setiap psikolog punya jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi tinggal janjian aja si anak atau orang tua. Orang tua bisa, tapi orang tua juga bisa. Bahkan kalau mau dudukin ada anak, ada orang tua, itu juga bisa Mas. Jadi konsultasi ya, ini anak saya ini udah mulai bete, dia nonton film, udah mulai stres, itu bisa ya? Bisa. Oke. Ini kita sapa dulu, ada Pak Rizal di Depok nih. Selamat sore Pak Rizal. Pak Rizal nanya nih, Mas Febri, ada tips khusus nggak untuk belajar di rumah? Karena udah mulai boring anak-anak katanya. Terima kasih Pak Rizal. Silakan langsung ditanggapi. Iya Mas Margi, menurut saya sih yang paling cukup efisien karena dia nggak terlalu tegang dan waktunya juga nggak terlalu relatif pendek, itu pakai teknik yang tadi Mas, pakai Pomodoro. Jadi Pomodoro ada intervalnya, menentukan dulu mau belajar apa, lalu setting. Termasuk kalau pelajaran dari sekolah bisa dipraktekkan? Bisa Mas Margi. Jadi semisal dari gurunya hari ini harus belajar apa, mungkin aljabar atau apa. Jadi difokuskan aja 25 menit, cuma 25 menit untuk belajar itu. Nggak ngapa-ngapain selain belajar, fokus, habis itu istirahat, habis itu ulang lagi ke proses yang awal sampai 25 menit lagi, kayak gitu terus. Sampai memang di sisi anak, karena itu dikembalikan per masing-masing anak ya Mas Margi. Kadang di anak tertentu cukup 1 interval udah paham. Di beberapa anak perlu sampai 2 interval, 3 sampai 4 interval, itu biasanya yang cukup high five. Tapi kalau misalkan untuk tugas, tugas. Biasanya kan tugas dalam 1 hari kalau di sekolah kan lebih dari 1 mata pelajaran. Betul. Nah, ini misalkan ada 4 mata pelajaran. Dari 1 mata pelajaran harus isi LKS, harus isi Google Classroom. Nah, gimana supaya
si anak ini juga bisa enjoy dalam mengerjakan tugas. Jadi nggak merasa terpaksa. Itu gimana Mas Febri? Kalau yang itu sih sejauh ini kita belum sampai sejauh itu, karena mau nggak mau seperti tadi yang Mas bilang tadi, memang ada tuntutan penilaian dari sisi guru, kurikulum dan sebagainya. Memang itu memang harus dikerjakan. Iya. Kadang guru jadi kalau di kelas kan 2 jam pelajaran, misal 2 kali 45 menit kayak gitu ya Mas ya. Iya. Di waktu yang sama dengan pembelajaran yang dari rumah, guru di saat itu juga harus ngerjain itu juga. Jadi memang tidak ada waktu untuk istirahat memang. Tapi kalau misalkan disesuaikan seperti jam di sekolah itu bakal efektif nggak? Misalkan kalau sekolah kan mulai jam 7, berarti memang orang tua ya udah, kita belajar mulai jam 7 sampai misalkan pulang jam 2. Itu sama intervalnya dengan pada saat di KBM di sekolah dan hanya diterapkan di rumah. Apakah itu bakal efektif Mas menurut Mas Febri? Kalau saya ini yang nanya Ujang nih keluarga guru juga nih Pep. Oh, jadi siap Mas Ujang. Ini keluarga guru dia. Enggak, ini gue sharing sama saudara gue yang Iya, oke. Jadi kalau menurut saya sih sisi anaknya belum siap, Mas. Iya. Karena beda vibes-nya. Betul, beda suasana ya. Iya, di rumah beda sama dengan di sekolah kayak gitu. Jadi menurut saya dari sisi sekolah sendiri dan lebih tinggi lagi dari sisi pemerintahan sendiri perlu istilahnya merangkum atau merangkai suatu SOP atau pola tertentu biar belajarnya ini masih sesuai dengan kurikulum, tapi bagi anak juga bisa nangkep. Takutnya udah ngeluarin waktu belajar tapi malah nggak ada yang masuk, itu kan sia-sia juga tuh Mas. Setuju. Jadi KBM di sekolah sama di rumah jangan disamain. Tugas-tugasnya juga disamain ya Mas ya? Iya, menurut saya. Tapi emang setuju juga. Iya. Nah, itu tadi menarik yang ditanya Ujang ini soal kurikulum, karena kan kita situasinya darurat nih sekarang. Iya. Nah, itu apakah memang kurikulum harus tetap diprioritaskan, ditonjolkan, atau memang ya kita lihat sikon aja? Karena bagaimanapun kan yang penting anak-anak tetap ada proses belajar mengajar. Tapi ketika memang harus sesuai kurikulum, goalnya harus sekian, sementara situasi berbeda, kan ini menjadi persoalan juga. Gimana menurut Febri sebagai praktisi education teknologi ini? Ini kalau pengamatan saya pribadi ya Mas Margi ya. Jadi tentunya semua memang harus sesuai SOP-nya. Tapi kembali lagi, ini kan first major kan, kondisi yang di luar dugaan. Sekali lagi itu pasti ada banyak penyesuaian. Bahkan di mana mungkin dari zaman Mas Margi mungkin waktu sekolah udah ada ujian nasional kan. Nah, khusus Eptanas. Khusus tahun ini karena memang pandemi ini dihilangkan Mas Margi. Jadi kan memang ini sangat fleksibel lagi. Tapi kembali lagi, pondasi utamanya secara kurikulumnya tetap harus dijawab juga. Tapi tentunya melihat situasi dan kondisi. Ini juga harus diperhitungkan kan, kalau misalkan UN kan udah nggak ada. Tapi kan kalau ujian sekolah tetap ada kan ya? Nah, tetap ada, dan mungkin yang difleksibelkan mungkin waktunya kapan. Kayak gitu. Kalau misalkan dimundurkan bisa nggak sih? Kalau untuk ujian sekolah kan dia per semester nggak bisa ya kalau ujian sekolah. Lebih dimolorkan kayak SNMPTN kan, ujian tulisnya agak dimolorkan. Tapi kalau untuk ujian sekolah kayaknya susah ya. Kalau secara normalnya susah Mas. Tapi apabila dari sisi pemerintah mungkin punya kebijakan tersendiri, pasti nggak ada yang susah sih sebenarnya. Oke. Baik, ini kita sapa dulu, ada Ibu Ida di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat sore Ibu Ida, kata Ibu Ida. Kayaknya anak-anak sesekali boleh deh, meskipun belajar di rumah suruh pakai seragam, katanya. Jadi mungkin maksudnya untuk membangun suasana sekolah ya. Oke, sukses selalu untuk Aku Pintar katanya. Terima kasih Ibu Ida di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Silakan ditanggapi Pep. Ini kalau aku pribadi ya Mas ya. Jadi di Aku Pintar sekarang juga work from home juga Mas. Bahkan dari pengumuman pertama setelah tanggal berapa ya? 16-17 itu ya, kita sudah work from home. Jadi aku pribadi walaupun work from home, jadi di jam yang sama, misal jam 8 aku udah harus mandi, udah harus pakai baju yang rapi sesuai kerjaan. Jadi kerjanya walaupun di rumah aja tetap sesuai waktu. Dibangun suasananya. Iya. Soalnya kalau pakai baju tidur, pakai piyama, nggak mandi gitu nggak mandi. Iya, bener. Malah males Mas jatuhnya. Oke. Iya, itu juga anak saya juga gitu tuh. Karena di rumah kan bangunnya juga ya pagi juga, tapi nggak seperti biasanya. Terus nggak langsung mandi. Tiba-tiba ntar, Adek, ini Miss Komang udah ngasih ini gitu kan, udah mulai gitu. Jadi memang suasana dan kedisiplinan meskipun di rumah harus tetap dibangun ya. Menurut saya kayak gitu Mas Margi. Meskipun untuk yang usia anak-anak tetap aja ruang-ruangnya yang lebih luas. Betul. Apalagi yang udah agak dewasa, SMP, SMA kan.
Kadang-kadang malasnya justru magernya lebih tinggi tuh SMP SMA. Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, masih ada waktu ya untuk pendengar ya mau ikutan, silakan, mau tanya boleh, konsul boleh, mau sharing juga boleh di 0812 111 1046. Kita masih membahas soal efektivitas belajar online ya di tengah wabah COVID-19 di program Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif di tengah wabah corona. Masih bersama Lutfianto Febri Handoko, praktisi education teknologi yang juga CEO Aku Pintar. Masih bersama Lutfianto Febri Handoko, praktisi education teknologi yang juga CEO Aku Pintar. Kita masih ngobrolin soal efektivitas belajar online ya. Di tengah Trijaya mau interaktif, kemudian ngasih pernyataan ataupun ngasih pertanyaan atau ngasih tips, sharing, bisa ya di WhatsApp. Oke, Pep, yang menarik tadi yang disinggung oleh Ujang ya, masalah nilai. Ini kita sebagai orang tua gimana kita tahu bahwa wah efektif nih belajar di rumah gitu loh. Itu gimana Pep kita bisa tahunya, atau paling tidak misalnya hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menilai bahwa oh ini oke nih anak gue belajar di rumah gitu. Jadi kalau di beberapa sekolah yang udah menerapkan sistem ini Mas Margi, jadi mereka weekly ada weekly report. Jadi ada keterbukaan nilai. Jadi si orang tua juga bisa melihat nih, oh dengan anakku kayak kemarin belajarnya seperti itu, nilainya seperti ini. Jadi ada suggestionnya, ada sarannya. Jadi per anak ada sarannya masing-masing berbeda-beda. Oh anak bapak nilai matematikanya masih kurang, coba ditingkatkan lagi. Jadi sisi orang tua ada keterbukaan untuk oke, saya juga bisa ini berarti nge-push anak untuk belajar sisinya mungkin bahasa Indonesianya mungkin atau apa kayak gitu. Dari segi nilai bagus sih ya, ada minggu weekly report gitu. Betul, ya. Kalau misalkan KBN di sekolah kan nggak ada weekly report kan. Iya. Nah itu harusnya, tapi memang harus diakui belum banyak yang melakukan seperti itu. Itu juga bisa jadi akses jembatan antara orang tua dan juga anaknya yang stres kan karena tugasnya banyak. Iya, gitu. betul, Jadi betul. lebih tahu anaknya kurangnya apa. Betul. Tapi kalau ini Mas, saya mau agak menyinggung soal SNMPTN. Iya. Nah, untuk Aku Pintar sendiri, ini kan SNMPTN udah diumumin. Kemudian di tengah wabah ini, apa sih misalkan peran ataupun kontribusi dari Aku Pintar untuk teman-teman SMA yang memang sekarang sedang galau lah. Dulu kita juga ngalamin nih kalau SNMPTN nggak lulus, waduh, kayaknya udah mau hidup tuh besok udah nggak ada lagi gitu. Bener. Itu mah Ujang, yang lain kagak kali. Pengalaman Mas. Pengalaman. Nah, dari Aku Pintar sendiri gimana nih? Ini suatu peluang juga buat teman-teman SMA. Jadi di sisi sosial media sendiri ya Mas. Iya. Jadi kita punya namanya storytelling. Menyambut SNMPTN ini bagi yang lulus maupun bagi yang kurang beruntung mungkin. Jadi kita adain beberapa program untuk curhat-curhat sama kita. Iya, betul. Jadi kita kasih wejangan-wejangan dan kita banyak menampung anak-anak yang sudah lulus dan bagaimana mereka yang sudah lulus ini juga memotivasi teman-temannya yang sedang berjuang nanti untuk tes tulisnya maupun yang mandiri kayak gitu. Jadi kita ingin membangun sebuah ekosistem yang saling mendukung, baik yang dia sudah lulus maupun bagi yang saat ini mau berjuang lagi untuk tes selanjutnya. Buka layanan ini nggak misalkan pas SNMPTN saya jurusannya misalkan ya ilmu komunikasi. Betul. Tiba-tiba SNMPTN nggak lulus. Nah, kadang-kadang ada beberapa siswa yang aduh bingung nih gue mau kemana lagi. Nah, buka itu nggak buat tahu gue bisa kuliah jurusan ini nih gitu. Jadi sama Mas, tadi kita kan punya fitur yang curhat tadi, konseling. Di fitur yang sama, para psikolog kita itu memang psikolog bidang pendidikan. Iya. Jadi mereka bisa dicurhatin Mas. Oh kalau psikolog tadi aku nggak lulus loh, jadi gimana kedepannya baiknya buat saya kayak gitu. Orang tua juga bisa ya ngasih saran untuk anaknya, bisa, saya nggak lulus bisa. Mas katanya. Baiknya kayak gimana untuk nanti kuliah bisa ya? Bisa Mas. Jadi curhatnya pun juga online juga. Mungkin ibunya bisa tanya-tanya ya. Iya. Apa perlu ganti suami atau gimana gitu? Enggak ya. Soalnya orang tua juga pusing. Iya, pasti. Gue juga dulu kayak gitu soalnya. Udah pasti. Lu 3 tahun sekolah kok nggak lulus. Oke, ini kita sapa dulu Pak Sofyan ya. Selamat sore Pak Sofyan. Pak Sofyan bilang katanya kedua anak saya hanya dikasih PR atau pelajaran lewat WhatsApp. Kemudian dikirim lagi lewat WhatsApp. Efektif nggak? Ya makanya tadi itu kan kita gimana tahu ya. Oke, Pep, tapi gini juga Mas. Ini kan pasti nggak sama lah antara belajar di rumah dengan di sekolah. Betul. Ya kan, karena kalau kita bicara pendidikan itu kan nggak semata angka-angka, nggak soal pelajaran, tapi ada aspek lain. Soal nilai juga. Di luar masalah nilai, ada masalah disiplin, ada masalah hal-hal lain lah
yang mungkin beda ketika belajar di rumah dengan di sekolah. Nah ini bagaimana Pep ke depannya? Jadi ini buat saran aja ya Mas. Aku belum pernah lihat sekolah yang menerapkan ini. Jadi saran aja. Jadi ada satu sesi mungkin Zoom bareng, maksudnya classroom bareng, tapi sesinya bukan buat belajar, tapi buat sharing-sharing cerita-cerita sama sisi gurunya. Iya. Tapi guru wali kelas ya Mas ya. Iya. Jadi wali kelas gimana belajar minggu ini gitu. Kendalanya apa? Nggak mudeng di bagian mana? Dan sehingga ada sebuah solusi. Yang solusi itu disepakati bersama baik dari guru dan sisi anak kayak gitu. Mas. Baik, Pep, ini yang dari kemarin juga ada di benak saya bahwa ini situasi ini bisa merubah peradaban kita semua. Iya, betul. Dulu kita masih kenceng-kencengan, wah e-learning nggak mungkin begitu kan. Tapi karena COVID kita dipaksa akhirnya jalan. Nah ini kira-kira Pep ya sebagai praktisi education technology, ini kira-kira ke depan ada hal baru apa nih yang bisa membuka cakrawala baru untuk dunia pendidikan kita ke depan? Ini sebatas pandangan saya pribadi Mas tentang apa yang saya kerjakan dan apa saya coba pelajari di bidang edutech ini, e-learning. Jadi ke depan mungkin bakalan banyak banget terbuka kelas bagi mereka-mereka yang tidak berkesempatan untuk sekolah untuk bisa sekolah. Dan banyak banget nanti ke depannya mungkin model-model kursus singkat. Kursus langsung menjadi semisal MC. Kursus singkat menjadi barista, kursus singkat dan kursusnya itu punya sertifikasi. Meskipun dilakukan secara daring atau online. Iya. Bisa juga sih. Iya, kira-kira jangan-jangan nanti akan ada sekolah online. Bisa jadi. Belajar dari pengalaman ini kan? Iya. Jadi tanpa harus kehadiran fisik misalnya kan? Punya ijazah sendiri. Iya kan? Bisa jadi. Semacam itu kan? Meskipun juga tadi yang mesti kita singgung ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan secara online. Betul. Kalau dibilang bicara pendidikan atau Oke. Kemudian Pep yang menarik tadi Febri di awal cerita bahwa Aku Pintar ini punya fitur untuk mapping atau memotret bakat potensi diri anak-anak sebelum dia menempuh pendidikan. Iya, Mas. Nah, sebenarnya sejauh mana faktor ini sangat penting bagi pendidikan kita? Artinya gini, anak-anak jangan sampai salah jurusan, anak-anak jangan sampai menempuh pendidikan yang menjadi keinginan orang tuanya, tapi nggak sesuai dengan bakat atau talent sang siswa. Gimana, Pak? Aku langsung coba bicarain dari langsung ujungnya ya, Mas ya. Di ujungnya tadi ada sedikit fakta ya Mas, bahwa di Indonesia ini 87% pelajarnya dan mahasiswanya itu salah jurusan. Di outputnya yang terakhir 71,7% orang bekerja nggak sesuai sama pendidikan. Nah di ujungnya ini kan intinya orang anak rata-rata ya sekolah, kuliah akhirnya bekerja. Nah di pekerjaan ini mereka-mereka yang tidak passion sama jurusannya, tidak cocok, akhirnya banyak yang ya kerjanya asal-asalan. Ini kuliahnya di IPB jadi wartawan di Ujang. Tapi kan gue passion. Walaupun terpaksa. Iya. Jadi akhirnya banyak yang pekerjaan jatuhnya lebih formalitas. Tidak ada hati di situ gitu. Hanya menunggu tanggal gajian loh. Kayak gitu. Jadi bahkan sedikit futuristik apa yang kita kerjakan dan ternyata dikerjakan juga oleh pemerintah. Kemarin kalau pernah dengar ada isu yang kemarin ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan yang lain assessment. Bahkan sisi pemerintah saja sudah memikirkan itu, Mas. Ada selain assessment ada pemetaan karakter, potensi karakter anak. Dan hal yang sama juga kita coba berikan ke anak. Kampus Merdeka juga sama ya. Yang 3 semester, 1 semester boleh milih mau kuliah di mana, jurusan mana. Itu, Mas. Sama kan yang kemarin diterapkan. Benar-benar. Jadi memang kedepannya, Mas, yang diteliti banyak artikel, banyak jurnal, nanti bisa dicek sendiri di jurnal para psikolog, bahwa mereka yang memang menjiwai apa yang dia kerjakan, dia lebih banyak bertahan di kerjaannya, lebih maksimal. Karena passionnya masuk. Betul. Baik. Jadi pentingnya itu ya, istilahnya memotret ya Pepe. Mendeteksi secara dini minat bakat anak-anak kita ya. Dan itu bisa dibantu melalui Aku Pintar itu tadi aplikasi Aku Pintar. Itu gratis, jadi melalui Aku Pintar bisa kita tahu bakat atau potensi dari anak-anak itu ya. Betul. Baik, bisa di-download di mana tadi? Di Play Store atau App Store juga bisa. Dan gratis Pep ya? Gratis. Baik.
Febri, terima kasih sudah bersama Trijaya FM. Thank you Mas Febri. Semoga bermanfaat obrolan kita di Kopi Sore Trijaya, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya yang sudah berpartisipasi dan sudah ikutan di acara Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif di tengah wabah corona, di mana sore hari ini kita membahas soal efektivitas belajar daring bersama Lutfianto Febri Handoko, praktisi education teknologi yang juga CEO Aku Pintar. Sekali lagi Pep, matur suwun nggih. Sami-sami. Sudah hadir di studio Trijaya FM. Terima kasih juga untuk pendengar Trijaya. Dan setelah ini saya Margi Sarip dan Ujang masih akan terus menemani Anda di Trijaya Hot Topic Petang.